Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema sabar dan ikhlas menerima keadaan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir semua cabang iman intinya adalah sabar. Kita bicara tentang semua amal iman intinya adalah sabar. Dan bahkan kalau kita bicara tentang bagaimana cara masuk surga, banyak. Bisa dengan ibadah, bisa dengan akhlak, bisa dengan moral, dan bisa dengan cara apapun untuk masuk ke surga. Tapi semua cara itu intinya sama, sabar. Membahas bab sabar sama halnya membahas bab ikhlas. Sabar dan ikhlas adalah dua saudara kembar. Jadi, jika kita membahas Islam, sudah pasti kita akan membahas dua hal ini. Pertama, sabar, dan yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas dan sabar ini yang akan nantinya menjadikan kita modal untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Coba kita refleksi sejenak. Pernahkah di antara kita mengalami situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita? Misalnya ketika kita sudah belajar keras untuk ujian, namun ternyata nilainya tidak sebagus yang kita harapkan, atau bahkan kita ingin membeli sesuatu, tapi ternyata uang sakunya tidak cukup, atau bahkan kita sudah berbuat baik, tapi masih saja ada orang yang tidak menyukai kita. Rasanya pasti kecewa, bukan? Atau mungkin ada yang merasa sedih atau bahkan marah. Ini wajar karena dalam hidup kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Dan disinilah sabar dan ikhlas benar-benar diuji. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi ujian, maka kunci utamanya adalah sabar dan berdoa. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan mudah. Terkadang Allah akan menggantinya atau menundanya menjadi yang lebih baik. Setiap dari kita pasti mempunyai harapan dan impian. Ada yang ingin sukses dalam belajar, ada yang ingin membanggakan orang tua, dan bahkan ada yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan mengejar mimpi tersebut, kita pasti akan menghadapi banyak tantangan dan ujian. Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk melatih kesabaran dan keikhlasan. Kita belajar sabar menahan haus dan lapar hingga waktu berbuka. Kita juga sabar untuk mengendalikan emosi. Dan bahkan kita juga belajar ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Bukan karena dipuji, namun hanya karena mengharap ridho dari Allah. Jika kita bisa bersabar menahan lapar dan haus demi Allah, maka berarti kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian dan tantangan. Ada sebuah kutipan yang mengatakan, bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan di perjalanan. Maka marilah kita menjadikan kesabaran dan keikhlasan ini sebagai bekal untuk menjalankan hidup ini. Semoga setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih kuat,
lebih sabar, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Semakin ikhlas, semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah dirimu untuk menerima kenyataan tanpa harus membenci keadaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.